Selamat datang di pelajaran patofisiologi endokrin kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai kanker payudara. Ya, saya Gregorius Baskara Wikanindra dan langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Ya, pertama-tama kita akan mulai dengan epidemiologi. Kanker payudara menempati urutan pertama sebagai kanker tersering pada perempuan dengan insidensi 22%. Berbagai faktor risiko diduga berkontribusi dalam meningkatnya risiko terjadinya kanker payudara. Jadi kanker payudara sesuai dengan namanya adalah kanker atau keganasan yang berada di payudara. Ini bisa disebabkan oleh mutasi dari sel-sel di payudara itu sendiri ataupun metastasis ke sana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor risiko kanker payudara. Faktor risiko kanker payudara itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah demografi, itu usia lanjut, penduduk di negara maju dan status ekonomi menengah ke atas. Kemudian genetik dan familial, adanya mutasi genetik di beberapa gen. Kemudian riwayat kanker payudara pada anggota keluarga yang berusia muda, riwayat menderita hiperplasia atipik, riwayat menderita kanker pada salah satu payudara, riwayat kanker payudara pada laki-laki, dan riwayat kanker ovarium. Kemudian secara reproduksi dan hormonal, usia menarche di bawah 10 tahun, usia menopause di atas 55 tahun, usia kehamilan pertama di atas 35 tahun, penggunaan hormon eksogen lebih dari 10 tahun, penggunaan dietilbestrol atau DEB pada masa kehamilan, kemudian menyusui kurang dari 27 minggu seumur hidup. Kemudian untuk gaya hidup, asupan lemak jenuh, berat badan obes, kemudian konsumsi alkohol berlebih, merokok. Untuk lingkungan, kemudian riwayat terpapar radiasi pengion lebih dari 10 tahun, pajanan DDT, dan kadmium. Untuk penjelasannya mengenai beberapa faktor risiko ini ada beberapa. Yang pertama usia. Usia di sini usia menarche tiap jeda 1 tahun dalam usia menarche berkorelasi dengan penurunan risiko sebanyak 5-10%. Jadi menarche itu menstruasi pertama ya. Usia menarche dini terkait dengan paparan hormon endogen yang lebih lama. Selain itu, pada individu tersebut, kadar estrogen relatif lebih tinggi sepanjang usia produktif. Yang kedua, paritas. Perempuan yang pernah melahirkan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak. Awalnya risiko meningkat setelah kehamilan pertama, lalu berkurang selama 10 tahun. Dan efek protektifnya akan terus berjalan. Peningkatan risiko yang sifatnya sementara itu diduga terjadi karena peningkatan kadar hormon dan proliferasi sel epitel payudara secara cepat. Sementara efek protektif jangka panjang terkait diferensiasi sel-sel epitel yang cenderung kurang sensitif terhadap karsinogen. Persalinan berikutnya semakin menurunkan risiko kanker payudara. Kemudian usia pada kehamilan aterm pertama. Pasien yang kehamilan aterm pertamanya berusia lebih dari 35 tahun memiliki risiko 40-60% lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Kemudian menyusui dalam rentang waktu yang lama mengurangi risiko kanker payudara. Risiko relatifnya berkurang 4,3% untuk setiap 12 bulan menyusui. Kemudian usia menopause, insiden kanker payudara berkurang pada masa menopause. Dan perempuan dengan usia menopause lebih tua terkait dengan risiko kanker yang lebih tinggi. Yang keenam, hormon eksogen. Secara umum terdapat hubungan positif meskipun lemah antara penggunaan kontrasepsi oral dan risiko terjadinya karsinoma payudara. Sementara penggunaan hormon-hormon untuk perempuan pasca menopause juga banyak diteliti. Ditemukan bahwa perempuan yang menggunakan hormon pasca menopause memiliki peningkatan risiko kanker payudara dengan hubungan dosis respon berdasarkan durasi penggunaan. Efek dari hormon tersebut tampaknya lebih kuat pada perempuan kurus dibandingkan dengan perempuan obes. Kombinasi estrogen-progestin memiliki risiko yang lebih tinggi daripada estrogen saja. Berikutnya berat badan dan indeks massa tubuh. Berat badan yang berlebih diduga menjadi faktor risiko. Hipotesis saat ini adalah peningkatan produksi estrogen endogen hasil konversi dari androgen oleh enzim aromatase pada lemak-lemak adiposa. Yang terakhir, gaya hidup dan pola makan. Ya, faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan itu
adalah alkohol, rokok, aktivitas fisik, dan konsumsi fitoestrogen. Jadi jika ingin disimpulkan dari semua ini adalah semakin rendahnya sirkulasi hormon endogen maupun eksogen, jadi baik itu estrogen maupun progesteron di dalam tubuh itu, maka semakin rendah pula kemungkinan untuk terkena kanker payudara. Di sini tadi ada beberapa faktor seperti menyusui, kemudian kehamilan. Karena jika menyusui dan kehamilan, kemudian otomatis kadar estrogen dan progesteron yang bersirkulasi lebih rendah daripada jika mengalami siklus menstruasi. Gitu, usia menopause lebih dini, maka juga kemudian artinya ya lebih cepat berhentinya. Menarche yang lebih lanjut berarti kemudian jeda mulai menstruasinya juga lebih lama. Jadi kesimpulannya untuk lebih mudahnya ya, meskipun ini cara simpel ya, cara bodohnya. Jadi semakin jarang Anda mengalami menstruasi, maka semakin rendah pula kemungkinan Anda terkena kanker payudara. Berikutnya kita berlanjut ke patogenesis. Patogenesis kanker payudara terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama, hiperplasia duktal. Ini terjadi proliferasi sel epitel poliklonal yang tersebar tidak rata. Dengan ini saling bertumpang tindih dan lumen duktus tidak teratur. Sering merupakan tanda awal keganasan. Berikutnya, hiperplasia atipik atau klonal. Ini merupakan perubahan jadi lebih lanjut. Sitoplasma sel menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih dengan lumen duktus yang teratur. Secara klinis, risiko kanker payudara meningkat. Kemudian karsinoma in situ, baik ductal maupun lobular, terjadi proliferasi sel dengan gambaran sitologis sesuai keganasan. Proliferasi belum menginvasi stroma atau menembus membran basal. Karsinoma in situ lobular biasanya menyebar ke seluruh jaringan payudara, bahkan hingga bilateral, dan tidak teraba pada pemeriksaan serta tidak terlihat pada pencitraan. Karsinoma in situ ductal sifatnya segmental dan mengalami klasifikasi sehingga gambarannya bervariasi. Berikutnya, karsinoma invasif terjadi saat sel tumor telah menembus membran basal dan menginvasi stroma. Sel kanker dapat menyebar baik secara hematogen maupun limfogen dan dapat menimbulkan metastasis. Untuk manifestasi klinis yang timbul bergantung pada lokasi dan jenis tumor. Biasanya pasien akan datang dengan benjolan di payudara yang tidak nyeri. Ini sebanyak 66% pasien. Kemudian nyeri lokal di salah satu payudara, retraksi kulit atau puting, keluarnya cairan dari puting, radang atau ulcerasi, benjolan ketiak serta edema. Benjolan superficial biasanya dapat terpalpasi namun tidak jika lokasinya cukup dalam. Kemudian retraksi kulit akibat infiltrasi kanker pada otot pectoralis akan bertambah jelas saat otot dikontraksikan. Kemudian limfangitis karsinoma ini akan tampak sebagai inflamasi infeksius, nyeri, bengkak, merah, demam, malaise. Limfangitis karsinoma menyebabkan obstruksi limf kulit dan jaringan subkutan mengalami retraksi, menyebabkan gambaran kulit jeruk. Itu untuk manifestasi klinisnya. Untuk diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis, keluhan dan gejala yang telah dituliskan dalam manifestasi klinis, serta pengaruh siklus menstruasi terhadap gejala yang timbul. Kemudian faktor-faktor risiko yang dimiliki juga perlu ditanyakan, dan kemungkinan metastasis ke organ otak, paru, hati, dan tulang dengan menanyakan gejala seperti adanya sesak napas, nyeri tulang, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan antara 7-10 hari pertama haid. Pemeriksaan fisik payudara adalah sebagai berikut, yaitu ada posisi duduk, posisi berbaring, dan kelenjar getah bening. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di file yang telah saya upload di Belajar, namanya Sadari. Itu merupakan pemeriksaan payudara diri sendiri, namun ya secara basic kalau misalkan pemeriksaan payudara oleh dokter juga seperti itu, hanya dilakukan oleh orang lain. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di situ. Berikutnya pemeriksaan penunjang.
Untuk deteksi kanker payudara digunakan mamografi dan ultrasonografi. Sementara untuk melihat adanya metastasis digunakan ronsen toraks, USG abdomen, dan bone scanning. Yang mamografi merupakan metode pilihan untuk screening dan deteksi dini, terutama pada kasus kecurigaan keganasan atau kasus payudara kecil yang tidak terpalpasi pada perempuan di usia atas 40 tahun. Mamograf perempuan berusia di bawah 35 tahun sulit diinterpretasi karena jaringan kelenjar yang masih padat. Temuan yang mengarah ke keganasan adalah tumor berbentuk spekula, distorsi atau irregularitas, dan mikrokalsifikasi dan pembesaran kelenjar limfa. Kemudian USG atau ultrasonografi. Kegunaan USG adalah untuk membedakan lesi solid atau kistik, ukuran, tepi, dan adanya kalsifikasi dan vaskularisasi intralesi. Penggunaan USG bersama mamografi dapat meningkatkan sensitivitas mamografi, akan tetapi USG sendiri bukan alat screening keganasan payudara. Berikutnya ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini dilakukan apabila USG atau mamografi belum memberikan informasi yang cukup jelas. Kemudian ada imunohistokimia. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat jenis kanker dan sensitivitasnya terhadap terapi hormonal. Reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan HER2 merupakan komponen yang diperiksa. Kemudian biopsi. Diagnosis pasti keganasan ditegakkan dengan pemeriksaan histopatologi melalui biopsi. Biopsinya ini bisa merupakan biopsi aspirasi jalur halus atau PACAH, bajah, atau biasanya FNAB disingkatnya kalau bahasa Inggris. Ini sampelnya diambil menggunakan jarum halus. Kemudian ada core biopsi, jarumnya digunakannya lebih besar daripada FNAB. Dan biopsi terbuka. Dilakukan jika hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya tidak cocok atau memberi keraguan. Ini biopsinya bersifat eksisional atau mengangkat seluruh massa tumor. Sementara biopsi insisional hanya mengambil sebagian massa. Jadi bisa eksisional, bisa insisional ya. Gitu. Berikutnya adalah grading dari kanker payudara. Grading dari kanker payudara dinilai dari 3 sisi, yaitu tumor primer, kemudian keterlibatan nodus limfa regional, dan metastasis. Ini merupakan simplifikasi dari gradingnya. Untuk misalnya T saja itu ada banyak sekali, tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi ada T1A, T1B, T1C, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat mungkin nanti pada file yang saya upload di Belajar, itu ada poster untuk grading kanker payudara. Ya, tidak perlu itu sih, ini nice to know aja. Jadi untuk tumor primer itu dari T tidak ada sampai T4. Nodus limfa regional itu N tidak ada sampai N3. Metastasis ke tempat jauhnya M tidak ada sampai M1. Kemudian untuk stage-nya yaitu 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, dan stage 4. Jadi untuk paling mudahnya stage 0 itu sudah ada tumornya, tapi tumor in situ, karsinoma in situ. Kemudian yang stage 4 yang paling parah itu sudah ada metastasis ke tempat lain ke bagian tubuh lain. Kita berlanjut ke tata laksana. Pasien dengan kecurigaan kanker payudara dirujuk ke spesialis bedah onkologi untuk mendapatkan tata laksana definitif. Tindakan bedah hanya dilakukan pada kanker di bawah stadium 3A. Sementara itu untuk stadium 3B dan keempat, tata laksana yang diberikan adalah paliatif karena ya sudah tidak bisa diobati lagi. Ya, jadi untuk tata laksananya ini adalah pembedahan. Yang pertama-tama ada mastektomi radikal klasik, pengangkatan seluruh kelenjar payudara dengan sebagian besar kulitnya, otot pectoralis major dan minor, dan kelenjar limfa untuk kadar 1, 2, dan 3. Mastektomi ini hanya digunakan hingga tahun 50-an. Berikutnya ada mastektomi radikal dimodifikasi, sama dengan yang radikal klasik, namun otot pectoralis major dan minor dipertahankan.
dan hanya kelenjar limfe kadar 1 dan 2 yang diangkat. Mastektomi sederhana, seluruh kelenjar payudaranya diangkat tanpa pengangkatan kelenjar limfe aksila dan octot pectoralis. Dilakukan jika dipastikan tidak ada penyebaran ke kelenjar limfe. Kini dikenal metode lain yaitu skin sparing mastektomi, yaitu membuang seluruh payudara dan kompleks area, namun menyisakan sebanyak mungkin kulit. Berikutnya ada breast conserving surgery. Prosedur ini membuang massa tumor dengan memastikan batas bebas tumor dan diseksi aksila kadar 1 dan 2. Dilakukan sentinel node biopsi terlebih dahulu. Jadi memang terapi definitifnya adalah ya sama seperti kanker lainnya, terapi definitifnya adalah dengan pembedahan. Berikutnya ada radioterapi, dilakukan sebagai terapi adjuvan pada pasien yang telah mengalami BCS, breast conserving surgery, atau mastektomi radikal atau klasik dimodifikasi dengan ukuran tumor awal di atas T3 dan batas atau dasar sayatan tidak bebas dengan tumor serta jika terdapat metastasis. Berikutnya ada terapi sistemik, contohnya ini ada terapi hormonal, kemoterapi, dan terapi target. Terapi hormonal, obat-obatan anti-estrogen seperti tamoxifen, toremifen, penyekat aromatase selektif, anastrozol, letrozol, atau agen progestasional, megestrol-asestat. Diberikan terutama untuk pasien dengan reseptor ER positif atau PR positif. Kemudian kemoterapi seperti CMF, siklofosfamid, metrotrexat, dan 5-fluorouracil, FAC, siklofosfamid, adriamycin, dan 5-fluorouracil, taxon, cisplatin, dan lain-lain. Untuk terapi target, contohnya trastuzumab, itu anti-HER2. Jadi untuk tata laksana sekian saja. Baik, sekian untuk kanker payudara. Terima kasih telah mengikuti pelajaran patofisiologi endokrin pada kali ini. Semoga dengan mengikuti ini Anda dapat mengenal lebih banyak mengenai kanker payudara. Jangan lupa untuk mengecek file-file lain yang sudah saya upload di Belajar untuk mendalami pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikut.